Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu sama dengan kalor dengan satuan joule, M itu sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. Mohon maaf di sini M-nya sangatnya kecil. Kemudian yang C itu merupakan kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T itu adalah perubahan suhunya dengan satuan derajat Celcius. Oke, di sini Ibu ada contoh soal. Oke, di sini soalnya itu sebuah logam bermassa 2 kg dipanaskan hingga suhunya naik dari 30 derajat menjadi 80 derajat. Nah, jika suhunya naik dari 30 derajat ke 80 derajat itu menerima kalor atau melepas kalor? Menerima. Ya, bagus. Kemudian pertanyaannya, jika kalor jenis logam itu 400 joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diterima itu berapa? Diketahui itu M-nya itu sama dengan massanya berapa di sini? 2 kg. Ya. Terus C-nya berapa? 400 joule per kilogram. Oke. Untuk delta T-nya itu karena dia menerima kalor, berarti delta. Jadi delta T-nya itu dia kan menerima kalor, berarti T akhir kita kurang dengan T awal, di mana T akhirnya itu di sini 80 derajat Celcius dan T awalnya itu 30 derajat Celcius. Maka delta T itu sama dengan 80 kita kurangkan dengan 30, yaitu hasilnya itu 50 derajat Celcius. Kemudian kita substitusikan ke rumus ini. M-nya itu yang telah diketahui tadi kan 2 kg, terus C-nya itu 400 joule. Kemudian kita masukkan delta T yang telah kita cari tadi yaitu 50. Jadi hasilnya 400 joule. Next, ini ada latihan soal. Ada yang mau menjawab nggak? Oke, ini tidak ada tanya. Boleh, tesnya silakan. Tapi dari spiralnya Bu. Iya, gimana ya? Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas rumah di depan. Ya Bu. Selanjutnya itu kita akan masuk kepada perpindahan kalor. Ada berapa perpindahan kalor? 3. Ya, yang pertama itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu gimana caranya?
perpindahan kalor itu untuk itu penjelasan lebih dalam nanti. Terus kita lanjut ya videonya. Ada yang bisa bantu jelaskan? Nah, kita tonton sekali lagi ya agar lebih jelas. Ya, Bu. Ada yang bisa jelaskan nggak dari video ini? Yang bagian ada ya? Ini dasar pemahaman saya pribadi ya Bu. Iya. Kalau kan awal teko itu dingin kan Bu. Setelah dipanaskan di bawahnya kan di bawah teko itu. Terus saat megang di pegangannya terasa panas itu peristiwa itu merambatnya kalor. Ya benar. Dari video itu terdapat perpindahan kalor secara posisi. Benar yang dikatakan oleh Pras tadi bahwa dari panci yang panas itu perpindahan kalornya dari yang apinya itu naik ke panci, terus dari panci itu karena kokinya itu memegang tanpa alat maka panasnya itu berpindah langsung ke tangan. Kemudian di sini untuk lebih jelasnya ini ada contoh-contoh. Kalau kondisi itu kalornya berpindah itu tanpa disertai perpindahan zat. Konveksi itu kalor berpindah bersama dengan gerakan zatnya, dan radiasi itu kalor berpindah tanpa medium. Biasanya lewat ruang hampa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oke, ada yang mau menyebutkan nggak salah satu contoh dari ketiga ini perpindahan ini? Kalau merambat itu misalnya kita memasukkan sendok ke dalam air panas Bu. Terus airnya kan menjadi panas juga. Ya, benar. Untuk yang radiasi itu saat kita berada di dekat api unggun nih, kita kan jaraknya mungkin tidak terlalu jauh karena itu akan menyebabkan badan kita terasa panas ketika berada di dekat api unggun. Itu namanya radiasi. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa PR-nya tadi dan kita akan melanjutkan materi